Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut materi pertemuan ketiga di minggu ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang manajemen dan organisasi. Karena kita kuliahnya adalah sistem informasi manajemen, maka nanti ada di sana yang kita sering mendengar ada yang namanya manajemen ya. Kalau kita bicara manajemen, mungkin teman-teman berpikiran ya manajemen, memanage artinya memanage itu biasanya kita lebih sering mengatakan bahwa memanage itu adalah merencanakan atau planning gitu ya, manajemen. Nah, di dalam minggu ketiga ini di materi pertemuan ketiga kita akan bahas tentang bagaimana sih susunan dalam sebuah perusahaan, level-level yang ada di perusahaan itu seperti apa. Ada ya di level yang rendah, di level menengah, dan di level yang lebih tinggi. Kemudian nanti kita lihat juga di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu ada yang namanya struktur-struktur organisasi. Kenapa kita harus belajar masalah manajemen dan organisasi? Karena nanti kita kan calon-calon ini ya, level manajerial ya, calon-calon manajer gitu kan. Gimana sih caranya ketika kamu nanti akan menjadi seorang manajer, ruang lingkup pikiran kita akan berbeda dengan ketika kita menjadi hanya di bagian operasional. Biasanya eh, ketika kita memahami konsep manajemen, bagaimana supaya perusahaan kita atau organisasi yang kita bangun itu lebih memiliki daya saing yang lebih tinggi atau memiliki lebih survive gitu ya, menghadapi pesaing-pesaing yang ada di sekitarnya. Nah, kita akan bahas itu di pertemuan ketiga ini. Manajemen dan organisasi. Manajemen. Nah, kalau menurut Encyclopedia of Social Science atau ilmu sosial, bahwa manajemen ini adalah proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Artinya dia diawasi di sana, ada kata-kata diawasi. Jadi proses yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut diperiksa, diawasi. Ini bagaimana proses yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ini penjelasan manajemen menurut Encyclopedia of the Social Science. Ada kalau menurut Manulang, manajemen ini adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Artinya di sana ada planning, organizing, kemudian penyusunan ya, pengarahan, pengawasan. Nah, ini sama nih. Di mana nanti tujuannya adalah hasil akhirnya adalah kita memiliki sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Apakah misalnya nih kalau sistem informasi penjualan, nah bagaimana sih ketika di proses penjualan ini apakah sesuai dengan target atau tidak? Seperti itu. Jadi pihak tim manajemennya akan melakukan ini, planning, organizing, penyusunan dan pengarahan serta mengawasi sumber daya yang ada. Sumber daya ini bisa sumber daya manusia, bisa juga sumber daya alamnya, artinya ada bahan-bahan yang ada di sana. Nah, itu manajemen. Ingat aja kalau namanya manajemen ada namanya perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengarahan. Itu manajemen. Nah, di dalam tingkatan manajemen ada yang namanya, kita bacanya dari bawah ya. Ini segitiga, tingkat manajemen. Ada yang namanya low level manager di tingkatan manajemen. Jadi di dalam perusahaan itu ada tingkatan manajemen namanya. Ada yang pertama adalah low level manager. Ini kalau kita baca dari bawah, ini kan bentuknya segitiga. Artinya dia lebih besar
sumber dayanya daripada yang middle level manager. Makin ke atas, makin ke top level manager, ini makin sedikit orang-orangnya yang ada di top level manager. Nah, kalau kita lihat di bagian low level manager, tadi kan kita katakan bahwa yang bawah ini, yang bagian low level manager ini adalah sumber dayanya lebih banyak atau staff-staffnya lebih banyak daripada yang di atasnya. Nah, low level manager biasanya kerjanya ngapain? Ini adalah bagian operasional, perencanaan operasional. Dia biasanya pekerjaannya adalah lebih ke operasional, langsung mengerjakan misalnya nih, kalau misalnya sistem informasi penjualan, maka di low level manager ini di bagian operasional adalah mengurusin masalah langsung ke customer ya, misalnya di bagian penjualannya seperti apa. Nah, orang-orang yang berada di low level manager ini adalah supervisor, bisa mandor ataupun leader, misalnya leader bagian atau leader dalam satu divisi ya, leader kepala tim-tim khusus yang lebih kecil ya, ini yang di low level manager. Misalnya leader, kalau misalnya di penjualan, contohnya di supermarket, dia kan ada kepalanya ya, kepala cabang yang ada di sana, dia ngurusin bagian staff-staff, misalnya bagian kasir, dia punya leadernya gitu. Bagian gudang dia punya leadernya. Nah, itu masuk ke dalam tingkatan manajemen yang low level manager. Kemudian kita naik ke atas ke middle level manager. Ke middle level manager ini adalah di bagian perencanaan manajemen. Dia levelnya adalah tengah-tengah, merupakan perantara antara low level dengan yang top level. Jadi dia ini di tengah-tengah. Biasanya dia kerjaannya yang mana nih? Orang-orangnya yang terlibat di dalam middle level manager, kepala divisi, kepala bagian, itu masuk ke dalam middle level manager. Dia sebagai penengah antara low dengan yang top. Ketika low level ini ingin memberikan masukan-masukan, dia nggak bisa langsung ke top level manager. Dia ke middle level dulu, ke bagian kepala divisinya. Baru nanti kepala divisi atau kepala bagiannya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke top level manager. Jadi dia adalah perantara. Begitu juga di sini, ketika ada sebuah strategi yang ingin kerjakan atau yang sudah dipikirkan oleh pihak top level manager, itu akan langsung ngomong ke middle dulu. Dia nggak langsung ke low level. Dia ke middle, nanti yang middle level manager yang akan meneruskan ke low level manajernya. Jadi dia sebagai tengah perantara. Ini yang middle level. Kemudian ada yang makin ke atas, tadi saya katakan makin ke atas makin mengerucut, artinya sumber daya untuk top level manager lebih sedikit daripada yang low level. Nah, di bagian top level manager itu di bagian level paling tinggi, ini biasanya adalah menangani masalah strategis. Strategis dari perusahaan. Strateginya mau seperti apa? Strateginya seperti apa? Dan orang-orang yang terlibat di dalam top level manager ini adalah bisa direktur, bisa wakil direktur, bisa kepala gitu ya, kepala pusat, itu masuk ke dalam top level manager. Yang mereka pikirkan untuk di top level manager ini adalah strategi. Bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan, bagaimana strategi untuk bisa bersaing dengan pihak-pihak yang lain, bagaimana strategi supaya konsumen itu bisa larinya ke perusahaan tersebut. Itu yang dipikirkan oleh top level manager. Tapi untuk yang low level manager, dia hanya ngikut dari strategi yang disiapkan oleh atas. Kalau yang low level manager, ya udah saya kerjakan aja apa tugas yang harus saya kerjakan. Saya bagian kasir, ya udah saya kerjakan tugas saya di bagian kasir, saya bagian gudang, kerjakan apa bagian gudang. Saya nggak mikirin gimana nih strateginya supaya barang ini cepat laku. Saya nggak mikirin gimana caranya bersaing dengan pihak yang lain. Itu nggak dipikirin untuk yang si low level. Tapi untuk yang di top level, mereka memikirkan strateginya seperti apa. Ini tingkatan manajemen. Nah, ini tadi ya. Nah, operational level, managerial, dan eksekutif sebutannya. Ya, operational level operasional, kemudian level manajerial,
ini langsung ya mengerjakan tugas-tugas operasional, transaksi-transaksi setiap harinya. Manajerial ini adalah sebagai perantara penengah ya, manajerial. Kemudian ada eksekutif level, level yang eksekutif yang nanti dia akan mendapat sebuah laporan-laporan dari bawahannya, baik dari managerial level ataupun dari operational level yang akan dikirim ke manajerial. Jadi dia hanya menerima laporan. Ini yang eksekutif level. Apa saja fungsi dari manajemen? Tadi kan kita sudah bahas di awal bahwa manajemen itu adalah sebuah perencanaan, penyusunan, pengorganisasian. Maka fungsi-fungsi manajemen ini adalah ada yang namanya planning, organizing, staffing, directing, dan controlling, mengawasi ya. Jadi kalau misalnya di planning, bagaimana merencanakan sesuatu, kemudian mengorganisasikannya seperti apa. Staffing, menyusun orang-orang yang sesuai dengan sumber daya atau kemampuan masing-masing. Kemudian ada yang namanya directing ya, melakukan tindakan apa yang harus dikerjakan, dan controlling, mengawasi. Itu di level itu adalah fungsi manajemen. Begitu juga itu untuk tugas dari yang si level ini tadi, managerial level. Dia mengawasi nih. Oh, ternyata si A ini orangnya adalah pinter ngomong gitu. Pinter menegosiasi. Maka dipindahkanlah si yang A ini ke bagian marketing, contohnya seperti itu. Itu bagian manajemen level itu memikirkan atau mengawasi semua kegiatan yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini ada manajemen dan sifat informasi. Ada kebutuhan tingkat manajemen. Sumber informasinya apa? Kita lihat satu-satu. Nah, tadi kan ada level-level tingkatan manajemen ya. Dari sisi sumber informasi ya, kalau dia di low level, dia membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal. Informasi yang dia butuhkan hanya informasi di dalam perusahaan aja. Dia nggak terlalu memikirin masalah supplier. Kalau ada pun hanya sedikit masalah eksternal. Nah, itu untuk yang low level dari sisi sumber informasi. Kalau yang middle, dia membutuhkan informasi bersifat tengah antara top dan low management. Jadi, nah ini tadi yang saya katakan bahwa si middle ini adalah sebagai kayak perantara gitu ya, antara top dengan yang si low. Kemudian, untuk yang top level, dari sisi sumber informasi, si top level ini membutuhkan informasi dari internal dan eksternal. Misalnya kalau dari eksternal itu bagaimana pemerintahnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana sumber informasi pesaingnya, suppliernya, itu si top level yang butuh itu. Jadi sumber informasinya dia nggak cuma butuh dari internal, dia juga butuh misalnya dari pemerintah, misalnya pemerintah menyiapkan undang-undang organisasi A apa. Nah, dia mikirin sumber itu. Kemudian dari masyarakat ini bagaimana? Kalau misalnya dari contohnya adalah sistem informasi penjualan, bagaimana sih masyarakat ketika diberikan sebuah produk A? Apakah mereka masyarakatnya antusias atau enggak? Itu top level butuh itu gitu dari sisi sumber informasi. Kalau lingkup informasi, si low level memerlukan informasi yang bersifat lokal saja atau parsial sebagian yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Jadi kalau low level, ya udah saya pikirin tugas saya A. Saya nggak mikirin tugas si departemen B. Nah, itu yang si low level. Jadi lingkupnya lokal atau sebagian aja, nggak banyak-banyak. Dia mikirnya ya udah internal dia aja, internal departemen dia. Kemudian ada yang middle level dari sisi lingkup informasinya, dia butuh informasi yang semi global dan semi parsial. Di mana nanti tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan antar departemen. Jadi itu sih middle level. Supaya apa? Supaya dia lihat
balancing antara departemen A dengan departemen B dengan departemen C. Jadi dia butuh informasi baik informasi seluruh atau semi global dari bagian-bagian departemen ataupun sebagian-sebagian. Supaya apa? Bisa membalanskan atau menyeimbangkan antar departemen. Kemudian kalau lingkup informasi yang di level top atau top level yang lebih tinggi, dia memerlukan informasi organisasi secara global. Informasi dari seluruh komponen organisasi. Jadi secara keseluruhan, si top level itu, butuh informasinya, lingkup informasinya dia global. Nah, kalau dari sisi kurun waktu informasi ya, kurun waktu informasi berarti kan jangka waktu yang diperlukan ya. Jadi kalau misalnya dia low level manajemen ya, level yang rendah, kurun waktunya adalah dia membutuhkan informasi jangka pendek aja. Jangka pendek saja. Tapi kalau untuk yang middle, dia butuh yang menengah. Jangka pendek iya, dan dia juga memikirkan jangka panjangnya iya. Nah, kalau yang top level memerlukan informasi untuk jangka panjang, rentang waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaan. Kalau untuk yang top level yang lebih tinggi, dia memikirkan gimana sih ini perusahaan akan berlangsung kira-kira 10 tahun yang akan datang, bagaimana sih ini penjualan kita 5 tahun yang akan datang, itu yang dipikirkan adalah si top level yang lebih tinggi. Tapi kalau level yang low, saya nggak pikirin 5 tahun ke depan lah, yang penting ini penjualan, habis nggak ini barang-barang yang ada di gudang. Nah, seperti itu yang untuk yang low level. Kemudian kebutuhan tingkatan manajemen dari sisi kelengkapan informasi, kalau yang low, dia memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Yang lengkap, tapi hanya bagiannya aja. Itu yang low, kelengkapan informasinya. Jadi kalau dia ingin membuat laporan untuk yang di low level, laporannya itu detail. Laporannya detail. Misalnya dalam 1 bulan ini penjualan barang A jumlahnya berapa yang terjual, yang tidak terjual berapa. Barang B yang terjual berapa, yang tidak terjual berapa. Itu aja. Tapi dia detail laporannya, lengkap. Kalau yang middle ini laporannya semi, antara hasil akhir ya dari low, jadi dia tengah-tengah. Keputusan tengah-tengah antara laporan lengkap dari low dengan yang top level. Tapi yang untuk top level, dia memerlukan laporan hanya pokok-pokok permasalahan. Jadi kalau top level, kalau mau bikin laporan ke level direksi atau direktur atau wakil direktur, itu nggak bikin laporannya bukan gini, barang A terjual segini, enggak. Biasanya dia adalah langsung, penjualan barang 3 bulan terakhir itu naik 10%. Penjualan barang 3 bulan terakhir itu mengalami keuntungan sekitar berapa persen. Jadi kayak langsung kesimpulan akhir dari laporan tersebut. Jadi dia nggak detail, langsung aja berapa persen. Biasanya seperti itu yang akan diberikan informasi kepada si top level. Hanya pokok-pokok permasalahan. Barang A, barang yang bersifat bahan pokok di era pandemi misalnya ya, itu lebih meningkat. Meningkatnya berapa persen? Misalnya meningkatnya 20% atau 50%. Maka di laporan top level seperti itu. Jadi dia langsung ke pokok permasalahannya. Untuk barang yang misalnya sepatu, baju-baju untuk ketika di masa pandemi itu berkurang. Nah, itu kelengkapan informasi yang akan diberikan ke si top level. Jadi dia lebih detail. Kemudian kerincian informasi, nah ini sebenarnya hampir mirip tadi ya dengan kelengkapan informasi. Kalau lebih rinci ya, jadi kalau misalnya low level itu dia memerlukan informasi yang rinci atau detail. Tadi yang saya sudah kasih contoh. Jadi kalau dia di low level, ketika dia mau memberikan laporan penjualan dalam 1 bulan, nanti dia detail barangnya berapa, totalnya berapa, harga yang belum terjual berapa. Kemudian kalau yang middle dia tengah-tengah. Ya antara nggak terlalu detail, tapi juga nggak langsung kesimpulan akhir.
Nah, untuk yang top level biasanya laporan kerincian informasinya biasanya dibuat dalam bentuk kesimpulan atau ringkasan, dan biasanya pembuatan laporan ke pihak top level itu dalam bentuk ini grafik atau diagram. Jadi kalau misalnya ada rapat-rapat nanti yang dilaporkan ketika bagian top level memberikan presentasi, isi laporan itu grafik, kemudian diagram, grafik penjualan barang dalam 1 tahun, grafik pembelian barang di dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi bentuknya adalah grafik atau bentuknya adalah diagram-diagram. Kerangka waktunya, kalau untuk yang low level ini memerlukan informasi masa lalu atau history. Tetapi sama dengan middle ya, tetapi untuk top dia waktu yang dia pikirkan adalah tentang masa depan ya. Dia mikirin ke depannya seperti apa perusahaannya. Dia lebih mikirin itu. Jadi kalau yang low ya laporan yang sebelumnya, tapi kalau untuk yang top level kerangka waktu yang dia pikirkan adalah gimana sih ke depannya, strategi apa yang mau saya buat supaya penjualan meningkat, supaya pendapatan perusahaan meningkat, supaya kesejahteraan karyawan lebih meningkat lagi. Jadi dia mikir ke masa depan. Itu tingkat kebutuhan dari manajemen untuk yang kerangka waktu. Nah, ini ada peran manajerial. Nah, tadi kan saya katakan bahwa di level manajerial ini adalah dia di level yang tengah-tengah ya, di perantara antara si low level dengan yang si top level. Jadi perannya seperti apa? Dia perannya adalah peran antar pribadi, peran informasi, dan keputusan. Jadi dia bisa jadi figurehead, kepala, atau leader ya, atau liaisons, atau penghubung. Dia juga dari sisi peran informasi adalah sebagai pemantau atau memonitoring, kemudian disseminator atau pewarta, dan juga bisa jadi juru bicara atau dia jago bernegosiasi. Itu di bagian manajerial. Jadi biasanya dia kan karena tugasnya adalah sebagai leader ya, maka dia harus mampu sebagai juru bicara, bisa memberikan atau bisa bernegosiasi. Biasanya itu di peran manajerial. Kemudian dia juga peran manajer ini adalah sebagai entrepreneur, pemecah masalah ya, atau mampu menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian pembagi sumber daya, dia harus tadi kan karena dikatakan bahwa di bagian manajerial ini adalah salah satunya adalah controlling ya, mengontrol apa aja di organisasi atau di perusahaan tersebut. Perunding, mampu tadi merundingkan ada sesuatu permasalahan, bagaimana solusi yang diinginkan, jadi dia harus bisa. Itu dari peran manajerial. Manajer, keahliannya apa? Kalau mau jadi manajer, keahliannya adalah komunikasi dan memecahkan masalah. Pengetahuan dasarnya apa? Komputer dan informasi. Apalagi sistem informasi sekarang semuanya sudah terkomputerisasi. Maka pengetahuan dasar adalah komputer dan informasi. Informasi yang ingin didapatkan itu informasi harus yang akurat, benar, dan terpercaya. Jadi keahlian manajer ini adalah komunikasi. Harus mampu melakukan komunikasi baik ke bagian top level maupun ke bagian low level manajer. Jadi dia kalau nggak pintar berkomunikasi, dia nggak bisa jadi jadi manajer ataupun jadi leader gitu ya. Jadi leader biasanya kan kalau leader itu kadang kita suka bisa membedakan antara leader beda loh dengan bos gitu kan. Kalau bos tuh nyuruh-nyuruh aja gitu. Tapi kalau leader dia menyampaikan sesuatu, mengajak, memotivasi karyawannya, mampu melakukan komunikasi, enggak yang apa namanya. Kalau leader tuh bukan yang bossy banget, bukan yang aku kan bos.
ya aku suka-sukanya, enggak kayak gitu. Itu bukan leader namanya, tapi kalau leader dia menuntun, mampu menuntun bawahannya supaya lebih baik, kualitasnya lebih baik. Dan juga seorang manajer keahliannya harus bisa memecahkan masalah. Jika ada satu permasalahan, dia harus bisa cepat berpikir cepat bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Atau sering disebut sebagai problem solver ya, untuk bisa mampu memecahkan masalah. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman ini cita-citanya nih mau jadi manajer gitu ya, harus punya keahlian komunikasi. Bukan hanya sekedar ngomong aja, tapi dia mampu berdiskusi, mampu bernegosiasi, merundingkan, mampu memecahkan permasalahan apa yang terjadi. Itu manajer. Saya mau jadi bos aja, Bu, nggak mau jadi manajer, ya terserah lah ya. Jadi bos tinggal tanda tangan gitu. Yang penting punya keahlian. Apa keahliannya? Ini ya, komunikasi. Kalau komputer ya, karena semuanya sekarang sudah terkomputerisasi. Kemudian informasi ini juga penting sebenarnya. Jangan mendapatkan informasi-informasi yang salah, yang sumbernya nggak jelas itu. Kayaknya nggak cuma manajer aja, semua pun ketika ingin menyampaikan sebuah paparan, dia harus butuh sebuah informasi yang jelas. Nah, itu tadi di bagian manajemen. Sekarang kita masuk ke bagian organisasi. Organisasi itu apa? Organisasi adalah suatu sistem perilaku orang yang berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Perilaku, sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dengan antara satu orang dengan orang lain ketika melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Ya, jadi sebenarnya ini adalah kalau dikatakan organisasi itu nggak hanya satu orang, lebih dari banyak ya, lebih dari satu orang melaksanakan sebuah kegiatan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Definisi dari struktur organisasi ini adalah kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi. Jadi struktur organisasi ini adalah kerangka ya, atau gimana sih tugas-tugas yang diberikan dalam satu organisasi. Tugas A seperti apa, tugas B seperti apa, kemudian nanti ada tingkatan-tingkatannya ya, hubungan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Itu adalah penjelasan daripada struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi itu ada 3 jenis, ada yang namanya lini dan staf dan fungsional. Ada 3 ya, jadi kalau misalnya kita lihat sebuah struktur organisasi, kayak gimana sih kalau struktur organisasi yang lini, ini adalah yang sederhana. Yang sederhana, misalnya kamu punya perusahaan ya, perusahaannya apa? Misalnya saya punya factory outlet, punya toko baju Bu, sablon, saya bosnya, iya berarti kamu harus punya struktur organisasinya. Walaupun karyawannya cuma 2, nggak apa-apa. Nanti pakai struktur organisasi lini. Saya bosnya, langsung bawahannya itu langsung anak buahnya gitu langsung. Walaupun dalam satu tugas itu, organisasi itu hanya ada 3 orang, tapi melaksanakan sebuah kegiatan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, memiliki tugas masing-masing, itu sudah memiliki yang namanya struktur organisasi. Biasanya jenisnya adalah yang lini. Hubungan antara pimpinan dan bawahan ini bersifat langsung melalui satu garis wewenang ini ya. Jumlah karyawannya sedikit biasanya. Pucuk pimpinan biasanya adalah pemilik perusahaannya dan ini organisasinya kecil. Saya punya toko kopi shop. Saya bosnya, gitu kan contohnya. Tapi kan biasanya kalau coffee shop gitu kan ownernya langsung terjun ke sana gitu, ke dalam kafe itu. Bawahannya ada berapa? Misalnya ada yang bagian kasir, ada yang bagian melayanin. Nah, itu kalau ketika dibuatkan struktur organisasinya, itu nanti masuk ke dalam struktur organisasi lini. Jadi langsung dari owner ke bawahan langsung satu garis. Satu garis langsung.
Apa sih keuntungan dari struktur organisasi yang lean ini adalah kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan. Jadi langsung ownernya yang pegang. Pengambilan keputusannya cepat. Nih, garis pimpinannya tegas. Pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Jadi langsung aja dari misalnya nih, urusan kita buka kafe jam berapa misalnya. Itu kan langsung aja si ownernya langsung berdiskusi dengan bawahannya. Jadi pengambilan keputusan cepat, oh kita bukanya jam 7 aja atau jam 8 pagi, tutupnya jam 10 malam gitu. Kalau weekend jam berapa? Nah, itu bisa diambil keputusan dengan cepat. Ada kelemahan dari struktur organisasi ini. Tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Kadang-kadang suka gitu nyampur. Apalagi kalau ownernya lagi ada masalah ya. Ke bawah-bawah kan jadinya ke bawahannya gitu. Jadi sensitif. Nah, itu. Kecenderungan pimpinan diktator. Ya kadang-kadang seperti itu karena ya aku ownernya, aku yang ngurusin gitu kan. Kemudian organisasi terlalu bergantung pada satu orang. Ya karena tadi kita langsung ke pimpinan atau ke owner, mau nggak mau biasanya seperti itu. Kesempatan karyawan berkembang terbatas, ya sangat terbatas, karena tadi dikatakan bahwa organisasinya kan kecil, nggak terlalu banyak. Kemudian karyawannya juga nggak terlalu banyak. Itu yang struktur organisasi lini. Bagaimana kalau struktur organisasi lini dan staff? Jadi dia semi, nggak terlalu besar banget, nggak sebuah perusahaan besar, tapi juga tidak kecil. Jadi dia tengah-tengah, lini dan staff. Organisasi besar dan kompleks. Tapi ini nggak terlalu besar ya kalau di dalam sebuah struktur organisasi lini dan staff. Jumlah karyawannya banyak, nggak terlalu sedikit. Nggak sedikit. Hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Jadi dia bagi-bagi. Ada board of direction-nya, ada BOD-nya, dia bagi ke dalam beberapa bagian. Misalnya di sini ada yang researching and development staff, ada bagian penelitian dan pengembangan staffnya, ada yang general manager, kemudian ada public relation officer, urusannya sama PR PR ya. Nah, kemudian si general manager ini terbagi lagi menjadi personal manager, production, dan finance. Dia bagi-bagi lagi, tapi tetap lini bentuknya. Seperti ini. Board of Direction ke General Manager nanti ke bawahannya ini ada 3, baru nanti di Production Manager ada ada lane authority ya. Jadi kalau misalnya garisnya adalah garis lurus ini tanpa putus-putus sebutannya line authority. Kalau ada yang garis sejajar ini namanya staff. Jadi ada levelnya, ada staff-staffnya. Jadi kayak misalnya si board of direction ini ada beberapa staffnya siapa aja. Kemudian di bawah general manager ini ada bagian-bagiannya apa aja. Nah, itu yang dikatakan organisasi lini dan staff. Keuntungan dari organisasi lini dan staff, pimpinan tetap berada pada satu tangan, pembagian tugasnya jelas. Bakat dapat dikembangkan. Bisa di sini. Bisa aja nanti dia di level finance manager bisa naik ke general manager, bisa akan berkembang. Kelemahannya apa? Tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal, persaingan kurang sehat, biasanya sering kayak gitu. Kenalnya cuma satu departemen aja, departemen yang lain enggak. Nah, itu yang struktur organisasi lini dan staff. Nah, kalau struktur organisasi fungsional ini adalah lebih kompleks ya, lebih detail gitu. Jadi kayak misalnya dia nggak langsung satu garis lurus, dia harus memerlukan beberapa staff bawahannya. Misalnya ada chief executive, CEO gitu contohnya ya, membawahi bagian manajemen divisi manajer marketing, human resource atau sumber daya atau SDM ya.
finance, keuangan, dan manajer production, produksi. Kemudian nanti di bagian manajer finance, keuangan, nanti ada bawahannya lagi misalnya engineer, ada yang quality control ya, kemudian sampai ke workers-nya. Nah, ini dia bisa ke masing-masing masing-masing foreman-nya tadi, atasannya ya, atau leader-nya tadi ya. Jadi kalau struktur organisasi fungsional itu pembinaan tugasnya dibedakan dengan jelas. Spesialisasi karyawannya dapat berkembang optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Jadi misalnya si workers ini bisa dapat perintah dari A, yang foreman B ataupun C, ataupun yang ini dia bisa dapat perintah dari si kepala engineer ataupun dari bagian quality control, itu bisa. Jadi perintahnya dapat dari beberapa atasan. Itu yang struktur organisasi yang fungsional. Apa keuntungannya? Karyawan dapat terampil di bidang masing-masing, efisiensi dan produktivitas bisa ditingkatkan, solidaritas moral dan disiplin karyawannya tinggi. Kemudian kelemahannya apa? Pekerjaannya kadang-kadang sangat membosankan, karyawannya hanya biasanya mementingkan dari bidangnya masing-masing. Ini solidaritas tinggi kalau untuk yang di struktur organisasi yang fungsional di sini. Kayak misalnya saling bantu, tapi tadi kan karena dia mendapatkan perintah nggak hanya dari satu atasan aja, bisa dari beberapa atasan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, kemudian kita lihat visi dan misi perusahaan. Visi misi perusahaan. Biasanya perusahaan itu atau sebuah organisasi harus memiliki visi misi. Baik dia organisasinya perusahaannya kecil ataupun yang besar. Semuanya memiliki visi misi. Misalnya kamu punya coffee shop atau tadi sablon baju, apa visinya? Apa misinya? Visinya mau apa? Menjadikan industri pakaian terbesar sewilayah apa gitu misalnya. Misinya apa? Tuliskan misinya apa aja supaya visinya tercapai. Nah, visi misi. Visi itu adalah sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Kayak cita-cita ini menjadi apa gitu. Cita-cita adalah visi ya, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Jadi ingin menjadikan toko kopi terenak semana gitu misalnya. Itu visinya, cita-cita yang ingin dibuat gitu di masa depan. Kemudian misi itu apa? Nah, misi itu adalah apa yang harus dikerjakan supaya visinya tadi bisa tercapai. Apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Jadi yang pertama kerjakan dulu visinya, yang kedua adalah baru misinya. Visi tujuan cita-cita masa depannya apa, misinya adalah cara-cara yang harus kita lakukan supaya visinya tadi bisa tercapai. Contoh, visi menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Nah, biasanya kalau visi dengan misi itu lebih banyak misinya ya, karena kan tadi isinya adalah cara-cara apa aja yang harus digunakan. Jadi kalau visi itu biasanya nggak terlalu banyak. Visi menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Misinya apa? Caranya gimana sih supaya perusahaan telekomunikasi kita ini unggul dalam memberikan pelayanan? Misinya adalah pertama, memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. 3 misi ini diharapkan mampu menciptakan visi yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Jadi visinya adalah cita-cita perusahaannya, misinya adalah cara-caranya bagaimana supaya visi ini bisa tercapai, sehingga tujuan perusahaannya bisa tercapai. Itu yang dikatakan sebagai visi dan misi dari sebuah perusahaan. Ini ada contoh organisasi lini. Misalnya adalah sistem analisa sistem penyewaan lapangan futsal pada lapangan futsal ABC Jakarta. Jadi ini adalah organisasi lini. Biasanya dia langsung punya ownernya dan langsung bawahannya siapa?
kasir, atau cleaning service. Ini contoh dari gambaran struktur organisasi lini. Tadi saya juga udah kasih tahu, misalnya contohnya adalah penjualan kopi gitu ya. Ownernya langsung bawaannya siapa? Kasir, atau yang cleaning service, atau yang melayani pelanggan misalnya. Itu ketika kita membuatkan sebuah organisasi, dia masuk ke dalam organisasi lini. Nah, visi dari visi dari sistem penyewaan lapangan futsal tadi ya. Jadi futsal ABC ini punya visi. Menjadikan ABC Futsal sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern, lengkap, dan menjamin keselamatan, serta menjadi lapangan futsal utama. Ini visinya. Jadi cita-citanya nanti akan seperti ini. Dia pengennya lapangan futsal dia itu nanti seperti ini. Sesuai dengan visinya. Misinya apa? Nah, cara-caranya bagaimana supaya tadi lapangan futsal menjadi lapangan futsal utama? Menambahkan karpet vinil pada lapangan agar mengurangi dampak cedera bagi pemain futsal, meminjamkan bola secara gratis bagi penyewa lapangan, mengadakan perlombaan kompetisi futsal, menjadikan lahan parkir yang luas. Dia tuliskan cara-caranya apa, sehingga visinya bisa tercapai. Ini contoh dari visi misi sistem penyewaan lapangan futsal. Nah, kalau misalnya dia yang lini dan staff, contohnya UD Furniture ABC, misalnya dia penjualannya furniture ya, visinya misalnya memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi distributor furniture terbesar di wilayah Jakarta. Itu visi dia. Dia mengharapkan nanti supaya UD Furniture ABC ini adalah distributor furniture terbesar di wilayah Jakarta. Apa misi yang harus dia buat supaya visi tercapai? Yang pertama adalah menyediakan jasa pengiriman produk secara cepat, melakukan promosi secara berkala untuk memasarkan produk furniture, berinovasi terhadap model-model yang baru. Ini adalah misi dari furniture ABC tadi. Ini contoh dari struktur organisasi lini dan stafnya. Di atas pimpinan ada bagian manajer penjualan. Kemudian manajer penjualan ini membawahi bagian gudang dan bagian admin penjualan. Itu struktur organisasinya. Kalau misalnya contoh organisasi fungsional, misalnya akademisi ya, atau kampus ABC contohnya. Visinya apa? Menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi. Misinya apa? Caranya apa nih supaya dia unggul di bidang teknologi informasi? Menghasilkan tenaga terampil di bidang teknologi informasi yang berkualitas, menguasai dasar berpikir ilmiah di bidang teknologi informasi yang profesional. Itu misinya. Bagaimana struktur organisasi fungsionalnya? Ada rektor, ya, ada rektor membawahi Kaprodi SI dan Kaprodi TI, kemudian di bawahnya ada dosen. Nah, dosen A dan dosen B ini tidak hanya membawahi Kaprodi SI aja, tapi dia juga boleh mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Kaprodi TI. Jadi atasannya dosen A ini nggak cuma Kaprodi SI, tapi Kaprodi SI dan Kaprodi Kepala Program Studi TI dan SI. Begitu juga dengan dosen yang B. Ini adalah contoh organisasi yang fungsional. Sampai di sini. Untuk manajemen dan organisasi, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, Dora. Halo. Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Boleh nanya materi ini, boleh juga nanya tugas. Nanti habis ini saya mau nanya tugas ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya aja yang nanya. Mudah-mudahan paham ya untuk yang ini. Saya coba kalau ini mudah-mudahan paham untuk manajemen dan organisasi. Ya. Saya coba mau